Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu tibalah saatnya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Sakaria untuk bertanya, nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berbicara dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan teman-temanku sekalian, Injil kali ini mengisahkan tentang peristiwa kelahiran Yohanes. Dan yang menarik adalah ia diberi nama Yohanes, bukan diberi nama Sakaria, sesuai dengan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Nama anak itu sama dengan nama ayahnya. Namun Tuhan telah memberikan sabdanya kepada Elisabet dan Sakaria bahwa mereka harus memberikan kepadanya nama Yohanes, walaupun itu menentang adat kebiasaan pada zaman itu. Menentang adat kebiasaan, menentang kebiasaan-kebiasaan, melawan arus. Agaknya sejak kecil, sejak bayi sudah dijalani Yohanes. Kelak ia pun kemudian hidup di padang gurun, hanya makan madu hutan dan belalang, pakaiannya pun kulit binatang. Cara hidup yang mungkin juga melawan kebiasaan, seperti melawan kebiasaan ketika ia dinamai Yohanes bukan Sakaria. Bahkan ia pun berani melawan arus untuk kemudian menegur Herodes yang tidak sah mengambil istri dari sanak familinya, yang akhirnya kemudian membuat Yohanes pun dipenggal. Namun sepanjang hidup Yohanes, ia mewartakan Tuhan Yesus, walaupun itu berarti dia harus berani melawan kebiasaan, melawan arus. Dan agaknya inilah keutamaan yang ingin diteladankan Yohanes kepada kita, yakni berani melawan kebiasaan, berani melawan arus untuk mengikuti Yesus, untuk mewartakan kasih-Nya di tengah zaman sekarang ini. Semoga kita dikuatkan untuk senantiasa
berani mengimani Yesus lebih dalam dan mewujud nyatakan dalam tindakan kita sehari-hari. Kita bangkit berdiri, kita doakan doa syahadat.